Sesuai dengan yang diomongin materi tadi, itu pastinya layak, Pak. Karena perjuangan Pak Soeharto sendiri itu mengenai inflasi, untuk meningkatkan inflasi, mengenai permasalahan-permasalahan negara, itu menurutku salah satu hal terbesar yang dilakukan Presiden Soeharto dalam meningkatkan sembada pangan. Jadi dengan pergerakannya Pak Soeharto sebagai presiden dan meloyalitaskan dirinya untuk melakukan pergerakan itu, menurutku sangat bisa dibilang bukan lagi menjadi calon pahlawan nasional, bukan, tapi sudah menjadi pahlawan nasional. Iya, sangat layak. Oke, terima kasih waktunya. Oke. Gimana Mas, menurut Masnya, apakah Pak Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional? Baik, untuk Pak Soeharto sendiri kalau mendapatkan gelar pahlawan nasional itu ya memang ada beberapa aspek yang mencukupi untuk mendapatkan gelarnya itu tadi. Namun kalau kita melihat terkait dengan tragedi 98, maka itu menjadi skandalnya Pak Harto. Dan itu yang membuat generasi muda ini berpandangan bahwasanya Pak Harto ini seharusnya memang nggak layak untuk mendapatkan gelarnya itu tadi, Pak. Seperti itu. Dengan adanya perjuangan beliau mulai dari Orde Lama hingga di 98 itu, dampak yang dirasakan sangat. Nah, kalau untuk dampak dari Orde Lama ke Orde Baru itu memang cukup krusial banget ya, Pak. Karena pada waktu itu kan, ya benar, dalam pembangunan fasilitas umumnya itu berjalan secara lancar dan sangat komprehensif. Seperti itu. Jadi menurut Masnya sendiri berarti ada aspek-aspek yang harus diperhitungkan. Benar. Jadi kalau memang Pak Harto ini mendapatkan gelarnya itu tadi, maka untuk aspek yang terkait dengan tragedi 98, penculikan dari aktivis-aktivis itu tadi, sebaiknya untuk teman-teman yang memang masih menjadi aktivis pada saat waktu 98 itu dan juga masih hidup pada saat ini bisa untuk mengulik dan memberikan kajian bahwasanya Pak Harto ini memang layak atau tidak mendapatkan gelarnya itu tadi. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Hal ini saya tanyakan kepada Prof tadi apa yang disampaikan tentang anggaran yang oleh Pak Harto. Saya pikir memang Pak Harto bagaimanapun juga layak sebagai pahlawan nasional kita. Mengingat jasa dia yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, Pak Harto memperoleh prestasi yang luar biasa dalam masa kepemimpinannya karena ada dua hal. Yang pertama, sistem politik dan peraturan ketatanegaraan kita mengatur masalah itu, sehingga Pak Harto memperoleh waktu yang cukup lama untuk mengimplementasikan gagasan besar dia. 30 tahun lebih dia bisa mengimplementasikan gagasan untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang kelas menengah sama dengan halnya Korea. Yang ini saya tanyakan, apakah mungkin dalam sistem ketatanegaraan yang baru dengan Undang-Undang Dasar 2002 hal itu bisa dicapai oleh seorang presiden yang saat ini pasti dibatasi dengan masa jabatan 10 tahun. Sedangkan di PHN tidak akan memungkinkan karena dengan sistem yang baru tidak mungkin presiden itu menjadi mandataris MPR, karena dalam sistem negara yang sekarang semua tidak ada lembaga tertinggi negara, sehingga seorang presiden pun tidak bisa atau tidak punya ikatan untuk mempertanggungjawabkan gagasan-gagasan di dalam satu GBHN yang dirancang oleh MPR. Begitu, Prof. Jadi mungkin yang perlu kalau kita ingin kembali pada GBHN, artinya kita harus punya kemauan untuk merombak kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Tanpa itu, mimpi kita untuk menjadi negara besar dan memasarkan GBHN dengan sistem pemerintahan yang stabil tidak akan tercapai. Karena presiden juga cukup hanya minta maaf kepada rakyat, selesai. Tapi dengan sistem
pemerintahan atau negara yang lama, presiden harus mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang sudah ditempuh sesuai dengan garis besar haluan negara. Kalau sekarang kan enggak, dengan Undang-Undang Dasar 2020 kan presiden tidak harus mempertanggungjawabkan itu kepada MPR sebagai mandataris MPR. Saya pikir itu, tapi kalau saya prinsip, saya sebagai seorang pejuang mendukung bahwa Presiden Soeharto terlepas dari segala kekurangan, tapi kelebihan beliau untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan mengangkat harkat martabat kita sebagai bangsa tidak bisa diunggah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro dan rekan-rekan semua yang dari luar izin karena di sini ini banyak adik-adik kita mahasiswa dan mungkin dalam usianya yang menjadi anak-anak kita generasi ke depan. Bapak mau saya ngomong boleh sebutkan belum ya? Saya pikir sudah. Izin, nama saya Indrawan Yudi Putra Berjuang Bola. Ya, satu darah dengan Pak Hadat tadi, kita dari Pemuda Banyuwangi. Terima kasih. Kembali saya ulang, saat ini kita di hadapan kita semua dan dari anak-anak muda yang masih mahasiswa. Tentunya adik-adik ini kalau diminta belajar tinggal gampang buka Google ya mas ya, siapa presiden kedua kita dan apa prestasinya. Kita tidak mengulas itu, pasti adik-adik lebih paham daripada kita karena gampang untuk membaca kembali. Tetapi yang perlu kita cermati adalah satu apresiasi bagi keluarga berjuang seperti saya dan kawan-kawan, bahwasanya sebetulnya ini keinginan kita Bapak. Saya mengapresiasi dan terima kasih kepada Partai Golkar yang sudah menginisiasi kembali apa yang kita inginkan bersama. Jadi kalau kita tidak memberikan tempat yang terbaik bagi tokoh bangsa, Pak Harto itu bukan hanya tokohnya Indonesia, Pak. Saya tidak membahas apa sudah prestasinya, teman-teman di sini khususnya di mahasiswa lebih canggih daripada saya dalam membuka Google-nya. Tapi yang pasti rasa hormat sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia ini sudah sewajarnya menempatkan beliau selaku tokoh pahlawan Indonesia dengan sudah prestasinya. Kalaupun ada riak-riak, mungkin sedikit saya jelaskan kepada adik-adik yang sekarang. Adik-adik kalau jalan, ngeri tidak sekarang? Ada preman, mau dibacok, iya kan? Ya. Nah, jalan bawa motor aja bisa dirampok gitu kan? Ya. Zaman dulu ada begitu, tapi dalam waktu singkat. Karena apa? Ada ketegasan daripada pemerintah, ada kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakatnya, rakyatnya. Nah, seandainya muncul riak-riak, sebagaimana saya pelajari dari beberapa hari lalu ketika kita menerima undangan itu, menurut saya itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita menempatkan seorang tokoh pahlawan di tempatnya, di masanya, itulah yang menjadi perjuangan kita semua. Jadi saya berharap kepada Prof. Setio dapat memperkuat kami dan memberikan satu ruang gerak kepada anak-anak bangsa ini untuk memperjuangkan itu. Kemudian kepada Bapak narasumber dari Kementerian Sosial, saya mohon Bapak jangan pernah lelah menerima usulan kami sampai berhasil. Karena setiap hari, setiap saat kami akan selalu mengusulkan dan mendorongkan itu. Harapan kami tidak lama Pak. Ini harus sudah menjadi contoh mikul dur mendenjur. Itu yang membuat bangsa ini akan bersatu Pak. Tapi ketika masih ada prinsip dan tidak ada rasa menghormati atas jasa seorang sebagaimana tokoh yang kita banggakan, maka stabilitas di Indonesia tidak akan pernah tercapai. Karena apa? Masih banyak prinsip. Di antara prinsip kita ambil yang terbaik. Dan saya yakin, saya mendukung selaku putra berjuang. Silakan kami dilibatkan. Bila perlu kita gelorakan dari Jawa Timur usulan ini. Terima kasih. Bila itu bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk dari Golkar. Jadi Golkar itu kajiannya sudah cukup mendalam lah ya. Jadi masyarakat juga mendalam di dalam kajian-kajian tentang Presiden Soeharto. Itu kaitannya dengan apa? Mungkin adik-adik bisa membaca buku-buku tentang Soeharto. Bagaimana jasa Pak Harto pada era Orde Baru. Itu yang lebih utama. Dan TAP MPN tentang KKN itu kan sudah dicabut selesai ya. Kalau sudah selesai ya kita boleh mengajukan kalau misalnya ada hal apa ya yang sifatnya apa ada persepsi yang berbeda dari masyarakat, itu adalah hal yang wajar.